Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas yang namanya female narcissistic atau narsistik wanita. Jadi, ada teman-teman nih kalau komen gitu ya yang bertanya, Abang, apa sih yang membedakan antara seorang narsistik wanita dan seorang narsistik pria? Bisa nggak Bang, narsistik wanita itu dibahas sedikit lebih detail misalnya? Dan apakah benar Bang gitu ya, perasaan saya mengatakan bahwa narsistik pria itu lebih banyak dari narsistik wanita? Apakah itu memang benar adanya atau itu hanya perasaan saya saja? Jadi teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang narsistik wanita sedikit lebih detail, ciri-cirinya seperti apa, dan kenapa kita melihat narsistik pria itu terlihat lebih banyak. Dan apa sih bedanya antara narsistik pria dan narsistik wanita? Jadi gini teman-teman ya, sebenarnya yang dibahas di channel saya ini, kita membahas ini secara general. Jadi selama ini ketika saya bicarakan tentang narsistik, ciri-cirinya misalnya, manipulasinya gimana, itu semua dilakukan secara general. Artinya ciri-ciri tersebut berlaku untuk pria maupun wanita. Mungkin aplikasinya sedikit berbeda ketika berhubungan dengan gender, gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit lebih detail, apa sih perbedaan antara pria dan wanita narsistik? Untuk mengetahui hal ini, teman-teman, kita akan lihat dulu dari akar permasalahannya. Jadi gini, kita semua kan terlahir sama ya. Kita terlahir di dunia ini kan, baik narsistik atau enggak, kemudian kita dibesarkan oleh lingkungan tempat kita tumbuh. Lingkungan tempat kita tumbuh itu kan menganut nilai-nilai sosial, kan gitu. Nah, nilai-nilai sosial itu kemudian ditanamkan kepada kita semua, dan kita semua akan menerima itu, siapapun kita. Nah, coba kita lihat teman-teman. Nilai-nilai sosial terhadap pria dan wanita itu kan berbeda kan ya, gitu ya. Artinya begini, untuk pria misalnya, pria itu kan kita kebanyakan tahu bahwa pria itu identik dengan namanya maskulin. Sedangkan wanita itu identik dengan yang namanya feminin, gitu. Nah, maskulinnya pria itu seperti apa? Kita nggak akan bahas secara detail, tetapi maskulin pria itu kan cenderung kita mengenalnya seperti orangnya kuat, gitu ya, berani, tegar, punya jiwa kepemimpinan misalnya, tidak rapuh misalnya. Ya. Sedangkan femininnya wanita itu kan biasa identik dengan misalnya manis, misalnya ya, penurut, misalnya rapuh, misalnya tidak mendominasi, gitulah. Kira-kira hal-hal seperti itu yang biasa identik dengan feminin, kan? Gitu. Nah, kalau kita lihat itu, teman-teman, itu kan sebenarnya yang bisa membuat kita melihat bahwa banyak korban-korban narsistik abuse itu, misalnya bahwa pria, yang mereka tuh nggak speak up, nggak ngomong gitu loh, bahwa mereka tuh mengalami abuse. Kenapa? Ya karena image maskulin itu kan, bahwa pria-pria biasanya cenderung dalam tanda kutip tidak mau mengatakan kepada orang lain bahwa mereka di-abuse. Karena mereka harus mempertahankan maskulinitas mereka, misalnya bahwa mereka harus tegar, tidak menampilkan kerapuhan, misalnya menjadi kuat, misalnya begitu. Sedangkan wanita cenderung dalam tanda kutip lebih mudah untuk mengatakan abuse yang terjadi kepada mereka. Artinya ketika wanita itu rapuh, misalnya, mengatakan bahwa mereka di-abuse, itu kan lebih bisa diterima dalam tanda kutip dibanding ketika pria mengatakan hal itu. Walaupun sebenarnya ini pemikiran yang salah kan sebenarnya, karena bagaimanapun abuse itu kan tetap abuse. Siapapun pelakunya, siapapun korbannya, itu dua-duanya boleh speak up. Pria pun sebenarnya punya hak yang sama untuk mengakui bahwa mereka misalnya di-abuse. Cuman karena memang konsep maskulin dan feminin tersebut membuat banyak korban narsistik abuse yang pria yang tidak speak up. Sehingga kita melihatnya wanita narsistik itu lebih sedikit daripada pria. Padahal mungkin kenyataannya di luar sana, ya mungkin saja jumlahnya bisa saja tidak jauh berbeda. Walaupun kita tidak punya penelitian untuk mengatakan hal itu. Nah, perbedaan jumlah ini bisa juga terlihat karena perbedaan karakter juga sebenarnya. Beberapa perbedaan antara narsistik pria dan wanita misalnya. Narsistik pria itu cenderung gitu ya, dikatakan lebih bertipe misalnya grandios, arogan misalnya. Kita bisa mengatakan tipe overt gitu. Sedangkan wanita cenderung narsistiknya itu tipe covert, tipe rapuh, tipe yang lebih berlindung di balik femininnya dia, gitu misalnya ya. Tetapi ingat, saya bilang cenderung ya, artinya tidak selalu begitu. Karena kita tahu covert narsistik pria dan overt narsistik wanita itu juga eksis gitu ya, tetap ada. Nah, selain itu, kita tahu bahwa narsistik itu baik pria atau wanita, mereka memang mementingkan penampilan untuk menarik korbannya. Tetapi biasanya kita melihat wanita cenderung gitu ya, lebih menggunakan kecantikan fisiknya mereka. Sedangkan pria mungkin lebih mementingkan kekuatan fisiknya mereka untuk mencoba menarik korbannya, gitu ya. Nah, selain itu, narsistik pria itu biasanya ketika mereka mengontrol itu lebih terlihat, guys, gitu ya. Jadi sifat mengontrol mereka itu lebih terlihat. Ini juga menonjolkan sisi maskulinnya mereka sebenarnya.
Sedangkan narsistik wanita mengontrolnya itu tidak terlalu kelihatan karena mereka menggunakan cara-cara yang lebih halus gitu ya untuk menyembunyikan kemauan mereka untuk mengontrol korbannya gitu. Dan yang terakhir, biasanya sih pria itu ketika dia mengabuse korbannya, biasanya mereka menggunakan cara-cara yang lebih direct atau lebih langsung gitu. Sedangkan narsistik wanita biasanya mereka menggunakan cara-cara yang lebih halus. Tetapi ingat, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya kita tidak bisa generalisasi. Artinya bahwa sebagian besar biasanya perbedaannya seperti ini, tetapi tidak bisa diaplikasikan untuk semua kasus. Oke ya? Nah, sekarang ketika kita bicara tentang narsistik wanita, spesialisasi covert narsistik wanita, kita bisa mendefinisikan itu sebagai seseorang yang selalu menganggap dirinya berada di atas orang lain, tetapi di sisi yang lain, mereka tuh mempunyai ego yang rapuh yang selalu membutuhkan pengakuan. Nah, untuk memuaskan ego itu, mereka menggunakan cara-cara yang terselubung untuk memanipulasi orang lain yang biasanya itu akan menyebabkan kehancuran psikologis dari korbannya tersebut. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri dari seorang female narcissistic? Nah, teman-teman yang akan saya bicarakan ini sebenarnya general juga sih, teman-teman. Artinya pria juga bisa melakukan hal ini sebenarnya. Tetapi supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami ini, teman-teman harus memakai sudut pandang ketika kita membicarakan seorang wanita. Ciri-ciri pertama kita bisa katakan dengan kata toksik, gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Seorang female narcissistic, gitu ya, kalian pernah nggak ketemu seorang wanita, gitu ya, yang ketika misalnya dia itu berinteraksi dengan orang lain, kalian itu selalu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kalian. Kalian merasa orang tersebut selalu memancarkan emosi negatif kepada kalian. Tetapi sulit adalah kalian nggak bisa menggambarkan itu, gitu. Kalian hanya bisa merasakan itu. Artinya begini, biasanya seorang female narcissistic itu, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, dia itu selalu memposisikan diri dia sebagai seseorang tuh yang positif, gitu ya. Dia memposisikan diri dia sebagai seorang positif. Tetapi ketika dia membicarakan kepositifannya dia tersebut, dia tuh melemparkan aura negatif dia kepada kalian, gitu. Kalian nggak bisa describe, kalian nggak bisa menggambarkan yang terjadi itu sebenarnya seperti apa. Cuman yang kalian rasakan ketika kalian berada dekat dia, walaupun yang dia katakan itu adalah hal-hal yang positif, tetapi kalian merasakan sesuatu yang negatif dari situ. Jadi kalau kita describe itu begini, dia itu selalu berusaha menggambarkan hal yang positif dari dia membuat kalian itu merasa negatif. Kalau kita katakan secara mudah itu adalah bahwa dia selalu menggambarkan kebaikan diri dia, tetapi dengan merendahkan kalian. Menaikkan diri dia, tetapi merendahkan kualitas kalian. Nah, hebatnya adalah seorang covert female narcissistic itu, dia bisa melakukan itu secara terselubung. Dan kalian tuh kadang nggak menyadari itu. Yang bisa kalian ketahui itu cuman kalian merasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Apalagi ya, kalau misalnya kalian seorang empath, ketika kalian berdekatan dengan orang-orang seperti ini, kalian nggak bisa describe apa yang dia lakukan yang membuat kalian merasa tidak enak, tapi kalian cuma bisa ngerasain gitu. Jadi ketika kalian bertemu dengan orang-orang seperti ini, biasanya kalian hanya merasa nggak kepingin berlama-lama dengan orang tersebut gitu. Yang kedua, nah ini guys, yang paling teman-teman harus tahu ya, seorang covert female narcissistic itu, biasanya mereka itu ingin ya orang-orang sekitar mereka mengetahui apa yang dia mau, tanpa dia harus mengatakan itu. Nah, ini kasusnya mungkin lebih mudah kalau kita pakai contoh kasus ya guys ya. Ketika misalnya di sebuah keluarga disfungsional gitu ya. Seorang narsistik wanita yang dituakan lah ya. Kalian tahu sendiri. Nah, mereka ini biasanya akan bertindak seolah-olah bahwa kalian tuh harus tahu apa yang dia mau tanpa dia harus mengatakan apa yang dia mau gitu. Jadi bagi seorang narsistik itu kan bahwa dia merasa berada di atas orang lain. Semua kalian adalah pelayannya saya. Jadi bagi dia tidak mau memberitahukan apa yang dia mau. Sudah kewajiban kalian untuk mengetahui apa yang saya mau, dan kalian harus menyediakan itu semua dengan sempurna. Nah, ini salah satu ciri dari covert female narcissistic, terutama yang memang sudah berusia lanjut ya, gitu ya. Jadi keinginan mereka untuk mendominasi. Nah, selain kebutuhan tersebut, gitu, ini berkaitan dengan emosinya mereka. Mereka juga mengharapkan orang-orang sekitarnya mereka, gitu ya, mengerti tentang emosinya mereka. Tetapi mereka tidak mau menyampaikan emosi yang mereka rasakan, gitu. Nah, karena ini tidak bisa dilakukan, kemudian alih-alih mereka mencoba menyampaikan emosi yang mereka punya, mereka memilih jalan lain, yaitu
membuat semua orang di sekitar mereka untuk merasakan emosi seperti yang mereka rasakan, gitu ya. Jadi misalnya kalian ketemu nih seorang covert female narcissistic yang udah berusia lanjut nih misalnya. Ketika mereka marah gitu misalnya, mereka tuh nggak mau ngomong kalau mereka marah, tetapi mereka akan berusaha membuat semua orang sekeliling dia marah juga, gitu. Itu cara mereka untuk menunjukkan emosinya mereka. Nah, ini biasanya disebut emotional contagion, artinya penularan emosional. Selain itu, misalnya kita tahu ya, narsis itu kan dia nggak punya empati, tetapi dia berharap orang lain berempati kepada dia. Nah, itu juga biasanya dilakukan oleh seorang female covert narcissistic. Artinya begini, ketika misalnya dia mengharapkan empati dari orang-orang sekitarnya, gitu, dia mengharapkan orang-orang sekitar dia akan mengerti itu dengan sendirinya. Termasuk untuk hal-hal kecil sekalipun. Dan bila itu tidak diberikan oleh orang-orang sekelilingnya, dia akan berusaha membuat keadaan di mana orang-orang sekeliling dia itu akan merasa malu akan hal itu. Karena bagi dia sudah keharusan bagi mereka untuk mengenali hal tersebut. Nah, ini yang paling banyak terjadi biasanya di sebuah keluarga disfungsional, guys. Artinya gini, biasanya seorang female covert narcissistic itu akan menyerang dulu orang-orang terdekatnya dia, yang mana anggota keluarganya dia. Nah, kalau kalian lihat ini, sebenarnya inilah yang menjelaskan kenapa, misalnya ya, kalau ada teman-teman yang memang tumbuh di sebuah keluarga disfungsional, tumbuh dengan bimbingan orang tua NPD, misalnya, kalian itu secara nggak sadar, biasanya kalian punya awareness atau kemampuan untuk mengenali kebutuhan orang lain, gitu. Kenapa? Karena dulu kalian itu dipaksa untuk mengenali kebutuhan orang tuanya kalian yang NPD tersebut, gitu. Yang mana sebenarnya ini nggak sehat. Artinya kenapa? Karena ketika kalian tumbuh di masa depan, misalnya, walaupun kalian sudah nggak bersama orang tua NPD kalian, efeknya itu masih terasa. Artinya biasanya anak-anak dari orang tua NPD itu biasanya mereka kesulitan untuk menetapkan batasan sejauh mana, misalnya mereka harus membantu orang lain, gitu ya. Atau kesulitan untuk menetapkan prioritas bagi dirinya sendiri, gitu. Dan selain itu, kesulitannya adalah terkadang yang nggak tahu atau tidak teredukasi cenderung bisa mengulang pola tersebut kepada generasi di bawah mereka.